Be smart. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang disampaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saat disampaikan tentang jumlah desa yang terbakar, jumlah desa yang dihancurkan 214 ini persis Al-Baqarah ayat 214 adalah satu ayat yang menjadi hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tadi pas ya disampaikan angka 214 terkejut juga saya karena nama saya ada di situ, Ustaz. Dalam Al-Quran boleh kalau ada yang pegang Quran, ya pegang handphone, dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau menyangka bahwa engkau akan masuk surga? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Surga ini mahal. Maka Allah tanya, apakah engkau menyangka engkau pasti akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan, hadangan, tantangan yang datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Sampai orang yang dapatkan ujian itu merasa berat, merasa terguncang kehidupannya. Wa zulzilu. Allah memilih kata-kata zulzilu. Sama seperti ketika Allah menyebutkan satu surat tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Jadi, Masya Allah, ya, ayat ini salah satunya tentang perjalanan Rasulullah SAW hijrah. Ngepas banget ini. Ya. Ngepas banget ayat ini ketika Rasulullah SAW naik ke dalam Bukit Tur, lalu kemudian ingin sedikit lagi ketahuan sama orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dibunuh. Pada saat itu Rasulullah SAW walladzina amanu ma'ah dan orang yang beriman bersamanya yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berada di gua itu. Pas ada di gua lagi ngumpet, ibaratnya kalau anak kecil ngumpet di bawah meja. Seandainya orang kafir Quraisy melongok ke bawah, pasti ketahuan. Pasti apa? Halo? Pasti ketahuan. Tapi subhanallah, pada saat itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bergoncang bertanya. Ya. Nah, pada saat itu saya yang ditanya, Bu, mata Nasrullah. Halo? Di mana pertolongan Allah? Di mana pertolongan Allah? Pernah enggak ibu-ibu, bapak-bapak mengalami ujian yang berat? Dihina orang, dipecat dari kerjaan, lalu kemudian dikejar-kejar debt collector, ya, diusir dari rumah kontrakan. Pernah dapat kejadian-kejadian yang berat sampai mengatakan, ya Allah,
Katanya engkau dekat ya Allah. Katanya ada pertolongan engkau ya Allah. Mata nasrullah. Kapan ya Allah pertolongan engkau? Kejadian itu yang mungkin sekarang dialami oleh saudara kita di Rohingya. Mereka sekarang sedang bertanya, mata nasrullah, di mana pertolongan Allah? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, tidak keluar dari ayat tersebut, ala inna nasrullahi qarib. Ingat, nasrullah itu dekat. Ada di depan. Enggak jauh-jauh. Nasrullah itu ada. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, bukan mengirimkan sejuta malaikat, bukan mengirimkan 200 miliar dari Saudi. Ya. Allah tidak mengirimkan bantuan banyak-banyak. Allah hanya mengirimkan 3 makhluk lemah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menolong dengan 3 makhluk yang lemah. Siapa saja? 1, laba-laba. Langsung dibuat, ya. Gua itu tertutup dengan laba-laba. Secepat kilat. Yang kedua apa? Makhluk yang kedua, burung. Burung apa? Burung merpati. Ya. Burung merpati tiba-tiba langsung mengeram di depan goa tersebut. Sudahlah ditutup dengan laba-laba, di depannya ada burung merpati. Langsung aja itu bertelur. Langsung semuanya bertelur, ya. Dan kemudian, ya, makhluk yang ketiga. Tahu nggak makhluk yang ketiga? Bantuan Allah yang ketiga ini adalah kesombongan orang kafir. Kesombongan orang kafir. Orang kafir mengatakan, ini ada laba-laba, ini ada burung merpati. Tidak mungkin ada orang yang ada di dalam. Dengan kesombongannya, mereka semua turun dari Bukit Sur dan tidak, ya, menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan angka 214 desa yang dibakar adalah pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong rahimnya. Amin. Tapi Masya Allah, kita mesti, ya, memahami bahwa apapun segala yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang beriman, kejadian Rohingya ini biasa. Bagi kacamatanya pakai kacamata apa? Iman. Yang lebih dahsyat daripada Rohingya sudah pernah ada. Yang lebih kejam daripada Rohingya sudah pernah ada. Dan begitulah memang manusia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, lalu kemudian malaikat berkata, "Ya Allah, ya, wajfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, Engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah, merusak di muka bumi, padahal kami selalu bertasbih kepada Engkau. Karena memang setelah itu akan ada Fir'aun, akan ada Namrud, ya, akan ada orang-orang kafir yang akan menghancurkan kaum muslimin. Dan itu sebenarnya biasa. Biasa nggak Bapak Ibu? Jadi kita kalau seandainya dapat kejadian, biasa saja, nggak usah terlalu sedih. Kenapa? Karena semua kejadian baik bagi kaum muslimin. Meninggalnya saudara kita di Rohingya, insya Allah syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya kita berdoa kepada Allah, waktu bisyahadati ala mautahum ya Rabb. Catatkan kepada mereka syahid di sisi Engkau ya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sederhana, Fir'aun membunuh bayi, sekarang mereka membunuh bayi, kami sudah pernah menghadapinya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun? Ketika berdakwah kepada Fir'aun, apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Hai Musa, katakanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Masya Allah, udah membunuhi bayi, udah menghancurkan kota,
membasmi semuanya, membakar. Nabi Musa disuruh dakwanya dengan apa? Katakanlah kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kata-kata yang lemah lembut supaya apa? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan, siapa tahu, la'allahu yatadzakkar, Fir'aun ini akan ingat kepada Allah, aw yakhsha, atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian Rohingya ini bagi kita kaum muslimin biasa saja. Tapi malah di tempat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan berkah terbesar untuk kita. Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya. Tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Hai guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya.